Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Mari kita belajar bersama Segi 4, volume 1, bab 6. Tentang nomor 2, garis-garis sejajar. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 65-67 untuk siswa kelas 4. Nomor 1, ayo eksplorasi segi 4E pada halaman 60. Nomor 1, berapa besar sudut perpotongan garis 1 dan 2 dengan garis 3? Kita periksa kembali untuk 1 dan 3. Dengan cara menggunakan busur seperti ini, pusat busur pada titik sudut, kaki busur pada garis, dan kaki yang lain menunjukkan angka 90. Sehingga besar sudut A di sini adalah 90. Atau semua sudut di sini adalah siku-siku. Sedangkan besar sudut 2 dan 3 atau sudut B ini kita tempatkan sebuah busur, kaki yang lain pada angka 0 dan kaki yang lain menunjukkan angka 90. Sehingga besar sudut B adalah 90 derajat. Kita tulis di sini, ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Sehingga dua garis dikatakan sejajar jika ada satu garis ketiga yang memotong dua garis tadi dengan sudut siku-siku. Karena 90 derajat, maka sudut A dan sudut B adalah siku-siku. Sehingga di sini didapat garis 1 dan 2 adalah garis yang sejajar. Nomor 2, ayo kita ukur besar sudut F dan G, kemudian kita bandingkan besarnya. Kita letakkan sebuah busur di sini. Kita paskan garis 1 pada 0 dan garis yang lain, garis 4 pada 120. Sehingga besar sudut F ini adalah 120 derajat. Sudut G kita tempatkan busur di sini. Nomor 2 kita paskan ke angka 0 dan garis yang lain menunjukkan angka 120. Sehingga besar sudut G adalah 120 derajat. Sehingga dapat disimpulkan di sini dua garis yang berpotongan dengan sebuah garis yang membentuk sudut perpotongan yang sama besar, maka dua garis tersebut sejajar. Di sini besar sudut F 120 sama dengan besar sudut G 120. Sehingga dapat dikatakan garis 1 dan 2 adalah garis yang sejajar. Latihan, ayo kita pilih garis-garis yang sejajar. Diingat, garis yang sejajar jika sudutnya yang dibentuk adalah sama. Kita cari sudut yang sama. Misalkan A dan B, apakah ini sejajar? Kita periksa harus memotong C, D, E, F, G. Kita periksa misalkan memotong dengan garis C ini. Kita hitung besar sudutnya menggunakan busur derajat. Ini adalah angka 0 dan garis yang lain menunjukkan 124. Maka besar sudut ini adalah 124. Kita periksa yang memotong garis B di sini. Ini adalah angka 0, garis yang lain menunjukkan 135. Ternyata besar sudutnya tidak sama, maka dapat dikatakan A tidak sejajar dengan garis B. Kita periksa C dan D, ini tidak mungkin garis sejajar karena C dan D berpotongan di salah satu titik. Sekarang kita periksa C dan E. Dengan menempatkan busur seperti ini, ternyata besar sudutnya adalah 124 dan E juga 124. Maka dapat disimpulkan C
sejajar dengan E. Atau kita tulis C sejajar dengan garis E. Sekarang kita cari garis yang sejajar lagi, yaitu D dan G. Kita periksa, ternyata besar sudut ini adalah 83 derajat, yang G juga sama, besarnya 83 derajat. Maka garis D sejajar dengan garis G. Nomor 2, di bawah ini garis A dan B saling sejajar. Ayo pikirkan hal-hal berikut ini. Jadi garis A dan B ini adalah garis yang sejajar. Nomor 1, bandingkan jarak AB dan CD. Untuk membandingkan jarak, kita harus menggunakan penggaris. Misalkan penggaris ini menunjukkan angka 9,5 cm. Kita bandingkan dengan CD. Ternyata juga sama, 9,5 cm. Jadi, jarak AB dan CD adalah sama. Nomor 2, jika garis A dan B diperpanjang, apakah mereka berpotongan? Garis A ini kita perpanjang seperti ini, dan B kita perpanjang. Ternyata A dan B tidak berpotongan. Tidak berpotongan. Nomor 3, saat kamu meletakkan penggaris segitiga pada garis B, ini adalah segitiga yang warnanya biru, penggaris itu memotong garis A. Di titik E, ini adalah titik potongnya. Jika penggaris tersebut digeser pada garis B, apa yang akan terjadi pada titik E? Segitiga yang biru ini digeser sehingga membentuk segitiga yang garis putus-putus ini. Misalkan ini adalah titik E dan ini adalah titik F, maka jarak titik E dan F sama jarak B dan D. Atau ujung pada segitiga ini jaraknya sama dengan EF. Maka dapat ditulis di sini jarak BD sama dengan jarak EF. Atau kita ambil AC juga sama dengan EF. Nomor 3, ayo temukan garis-garis yang sejajar pada segi 4 di halaman 60. Garis A dan B saling sejajar. Ini adalah sejajar. Nomor 1, carilah besar sudut FGHI. Kalau kita amati gambar ini adalah besar sudutnya 110. Kita langsung menentukan sudut yang sama dengan 110 adalah yang F. Maka sudut F sama dengan 110. Kita mencari besar sudut G. Sudut G jika ditambah sudut F, karena ini berbentuk garis lurus, sama dengan 180 derajat. Sudut G ditambah sudut F adalah 110 ditambah 180. Maka besar sudut G sama dengan 180 dikurangi 110. Sudut G sama dengan 70. Besar sudut H, karena bertolak belakang, maka besar sudut H sama dengan besar sudut G. Sudut H sama dengan sudut G 70 derajat. Sudut I juga sama besar dengan sudut H. Jadi di sini sudut I sama dengan sudut H. Sudut I sama dengan sudut H 70. Atau kita bisa mengambil dari sini, ini garis lurus, maka sudut I ditambah 110 sama dengan 180 karena berupa garis lurus. Sehingga sudut I sama dengan 180 dikurangi 110. Sudut I sama dengan 70. Nomor 2,
Carilah panjang garis CD. Sifat-sifat garis sejajar adalah jaraknya sama, sehingga panjang garis CD itu sama dengan panjang garis AB, yaitu sama dengan 2 cm. Nomor 4, ayo eksplorasi bagaimana menggambar garis sejajar. Pelajari cara Dadang dan Cia dan jelaskan alasannya kenapa cara mereka itu sudah tepat. Ide Dadang membentuk sebuah segitiga. Yang pertama digaris di alasnya. Dengan bantuan penggaris ini digeser, lalu digaris kembali. Maka garis yang pertama dengan penggaris yang kedua adalah sejajar. Sedangkan ide Cia pertama membuat sebuah penggaris dan mencari panjang sebuah titik sebesar 3 cm. Titik ini dihubungkan dengan penggaris, baru digaris. Maka garis yang pertama yaitu A dan B sejajar. Nomor 5, ayo hubungkan titik-titik untuk menggambar garis sejajar. Ini adalah sebuah garis pertama, misalkan garis A. Kita akan membentuk garis yang lain. Jarak ke kanan sebesar 1, 2, 3, 4. Ke atas 1. Kita membuat garis dimulai dari sini misalkan, yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4. Ke atas 1. Kita hubungkan titik ini ke sini, sehingga didapat ini adalah garis yang sejajar. Cara yang sama pula bisa dibuat seperti ini. Untuk garis ini, kita hitung ke bawah misalkan sebesar 1, 2, 3. Ke samping kanan 1, 2, 3. Kita buat misalkan dari sini, berarti ke samping 3, 1, 2, 3. Ke atas 1, 2, 3. Dengan menghubungkan titik ini ke yang bawah, maka didapat garis yang sejajar. Misalkan ini lagi. Silahkan kalian mencari garis-garis yang sejajar dan menggambarnya. Latihan, ayo gambar garis dengan ketentuan berikut ini. Nomor 1, gambarlah garis yang melalui titik A dan sejajar dengan garis A. Ini adalah garis A dan melalui titik A besar. Karena harus sejajar, maka kita bisa menggunakan bantuan penggaris seperti ini. Penggaris persegi panjang dan kita geser ke atas. Kita buat sebuah garis. Maka garis A dan garis B adalah sejajar. Sehingga disimpulkan A sejajar garis B. Atau A sejajar B. Garis. Nomor 2, gambarlah dua garis yang sejajar dengan garis A dan berjarak 2 cm. Kita buat menggunakan penggaris seperti ini. 2 cm, 1, 2. Kita tandai di sini dan penggaris yang lain di sebelah yang lain. Ini adalah 2 cm. Kita tarik sebuah garis. Maka garis B ini sejajar dengan garis A atau A sejajar dengan garis B. Demikian pembelajaran garis-garis sejajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.